Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang cukup penting bagi perusahaan dan juga pegawai, yaitu tentang struktur dan skala upah. Nah, apa itu struktur dan skala upah? Kemudian kenapa ini penting dan lalu bagaimana cara melakukan atau menyusunnya? Nah, kita bisa ikutin di video ini ya. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak terpotong. Nah, kita masuk saja ke materinya ya supaya tidak berlama-lama. Nah, landasan pelaksanaan dari struktur dan skala upah itu diatur pada Permenaker nomor 1 tahun 2017. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya struktur dan skala upah? Nah, ini saya ambil dari buklet ketenagakerjaan ya. Jadi struktur upah itu adalah susunan tingkat upah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Sedangkan skala upah adalah kisaran nominal upah dari yang paling kecil sampai yang paling besar untuk setiap golongan jabatan. Jadi nanti di sana perusahaan itu memiliki semacam metrik ya atau tabel. Jadi di situ isinya adalah golongan-golongan pekerjaan atau jabatan. Kemudian ada klasifikasi upahnya dari yang paling rendah sampai dengan paling besar sesuai dengan golongan jabatan maupun sesuai dengan jenis pekerjaannya ya. Nah, mengapa ini penting? Karena satu adalah merupakan aspek yang penting dalam hubungan kerja. Jadi seorang pengusaha dengan pekerja itu penting ya untuk sama-sama saling transparan dalam mengetahui struktur dan skala upah. Yang kedua, ini dalam tujuan untuk mewujudkan sistem upah yang adil dan layak di perusahaan. Sehingga dengan adanya struktur dan skala upah, pekerja akan mengetahui bagaimana upah atau ke sistem keadilan upah di perusahaan tersebut. Ya, jangan sampai tiba-tiba kerjanya sama nih, sama-sama katakanlah pelaksana dalam suatu pekerjaan, sama-sama katakanlah admin lah ya, sama-sama admin. Yang satu admin gajinya katakanlah UMR 4.500.000. Tapi admin yang satu temannya itu gajinya tiba-tiba 10 juta. Nah, padahal yang dikerjakan sama, jam kerjanya juga sama, kompetensi yang dibutuhkan sama. Nah, ini yang menimbulkan kecemburuan di dalam internal perusahaan. Atau sebaliknya, karena tidak transparannya sistem struktur dan skala upah, maka orang akan lebih cenderung mencari perusahaan-perusahaan yang menerapkan keadilan bagi upahnya. Sama kerjanya sama, jangan sampai di upahnya berbeda. Seperti itu ya. Nah, tujuannya apa ya? Tadi mungkin sudah disampaikan ya. Mewujudkan upah yang berkeadilan, kemudian meningkatkan kesejahteraan buruh tentu, mendorong produktivitas ya. Jadi buruh atau pekerja itu tahu ya, kalau saya ingin gajinya naik katakanlah menjadi sekian, itu saya harus ngapain saja, kompetensi yang dibutuhkan apa saja, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin kepastian upah dan mengurangi kesenjangan ya, tadi sudah disampaikan. Nah, ini manfaatnya ya. Manfaatnya pasti sebagai pedoman ya bagi buruh maupun pemberi kerja dalam melakukan atau memberikan upah. Yang kedua adalah mengurangi kesenjangan ya. Nah, kemudian menurut Permenaker nomor 1 tahun 2017, struktur dan skala upah ini wajib disusun oleh pemberi kerja atau pengusaha dan mempertimbangkan ada 5 aspek, yaitu golongan, jabatan, kemudian masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ya. Nah, ini berlaku ya sebagai atau hubungan kerja, kemudian upah yang tercantum itu adalah upah pokok ya. Bukan ada benefit yang lain-lain, tetapi yang dicantumkan adalah upah pokok. Nah, tahapan penyusunannya ada 3, yaitu analisa jabatan, job eva atau evaluasi jabatan, kemudian dilakukan struktur dan skala upah. Nah, 3 item ini yang harus dilakukan sebelum menentukan struktur dan skala upah. Nah,
Kemudian mengenai regulasi atau kewajiban perusahaan ya, jadi struktur dan skala upah setiap perusahaan itu harus dilampirkan saat melakukan pengesahan atau pembaruan PP atau PKP ya. Kemudian pengusaha juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan struktur dan skala upah kepada pekerjanya ya. Nah, bisa dilakukan secara perorangan, bisa dilakukan secara apa massal ya, dengan mencantumkan katakanlah informasi dan sebagainya, sehingga terbuka lah, intinya struktur dan skala upah perusahaan itu terbuka bagi setiap pekerja yang ingin mengaksesnya. Nah, kemudian adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menerapkan aturan-aturan tadi, tidak membuat struktur dan skala upah, tidak menyampaikan kepada pegawainya, tidak melampirkan ke saat perpanjangan PP atau PKB ya. Nah, sanksinya ada 4, yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang paling berat adalah pembekuan kegiatan usaha. Nah, untungnya di Permenaker nomor 1 tahun 2017 itu semuanya sudah disampaikan atau diberikan contoh dan langkah-langkah yang jelas bagaimana cara menyusun struktur dan skala upah. Ada 4 metode di sana yang diberikan, jadi bebas saja mau pakai metode yang mana. Tentu harus disesuaikan dengan tingkat besar kecilnya dan kompleksitas karyawan atau perusahaan ya. Artinya kalau perusahaannya masih sebatas UKM, pegawainya cuma katakanlah di bawah 20 orang, ya nggak usah pakai metode yang rumit-rumit, pakai metode yang sederhana. Tapi kalau udah perusahaan skala nasional dan sebagainya, itu ya jangan juga pakai metode sederhana. Kenapa? Karena akan timbul bias di situ ya. Jadi gunakan metode ini sesuai dengan kondisi usaha Anda ya, seperti itu. Nah, kalau Anda ada kesulitan terkait membuat struktur dan skala upah, kemudian menjabarkan, atau Anda tidak punya cukup waktu untuk membuat itu, jangan khawatir, kami bisa bantu Anda ya. Jadi Anda bisa kunjungi website kami di bmp-law.com atau email saja kami ke ngomongin.hukum@gmail.com. Nah, kami bisa membantu untuk membuatkan struktur dan skala upah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda ya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.